Hai teman-teman independent hackers. Ya, jumpa lagi dengan aku Esti dan ini Bintang lagi. kita lanjut jawab pertanyaan yang tadi terjeda ya. Baik. Oke Kak, ini ada lagi nih. Kapan nih mulai aktif review-review lagi? Semoga seminggu sekali uploadnya ya Kak ya. ST bisa nggak misalnya kita review produk seminggu sekali? Oke, kita usahakan ya Kak ya. Ya kalau review sendiri tuh nggak seru. Aku tuh harus ada yang nanya soalnya. Males ngobrol sendiri kayak orang kesepian. Kayak jomblo dong Kak. Iya, Iya bener. iya. Oh iya. Kapan nih buat Kak Bintang naik gunung lagi? Ini musim hujan, biasa musim hujan saya mengurangi mendaki gunung. Mulai aktif, sangat aktif lagi itu insya Allah Mei, Juni itu sudah mulai aktif. 2021. Oke. Apakah di Independent Hackers kita diajarkan belajar survival bertahan hidup di hutan, Kak? Tidak. Tidak. Ya, karena memang independent hiker tujuannya bukan menuju hutan, bukan untuk survival. Kita hanya mendaki gunung-gunung yang sudah tertata rapi jalurnya. Dan gunung itu termasuk aman. Jadi kemungkinan untuk tersesat itu sangat kecil sekali. Kita selalu bilang sama teman-teman jangan pernah ambil jalan pintas atau jalur sendiri. Kita ketika mendaki gunung tidak main navigasi, kita tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Jadi kita mendaki gunung yang aman-aman saja gitu. Tidak diajarkan survival, tidak diajarkan navigasi. Kalau kamu pengen belajar navigasi, belajar survival, gabunglah di Wanadri. Itu organisasi yang hebat sekali soal survival, navigasi dan lain sebagainya. Gitu. Kalau Independent Hikers itu organisasi pendaki gunung yang hore-hore kita nyebutnya, tujuannya cuma senang-senang wisata gitu. Terus gimana kalau kesasar? Resiko dong. Maka dari itu, untuk menghindari resiko terkesasar dan seterusnya, kita bawa peralatan kita sendiri. Jadi survivalnya ya dari peralatan yang kita punya gitu. Oke, ini. Bagaimana menurut Kak Bintang tentang komersialisasi pendakian? Maksudnya gimana? Komersialisasi pendakian itu? Bertentangan dengan konsep Independent Hackers. Ya mungkin yang kalau Independent Hackers kan harus sendiri gitu loh Kak. Komersialisasi maksudnya saya nggak paham. Ya kalau misalnya mengkomersialkan gunung itu gimana? Yang mengkomersialkan gunung itu maksudnya gini, bikin event mungkin yang dipikir bikin event pendakian bareng, terus orang suruh bayar, terus kemudian panitia nyari untung. Kalau itu saya nggak setuju. Oh gitu. Ya, saya nggak setuju sama sekali. Tapi saya juga tidak setuju dengan orang-orang pelit. Misalnya nih, ada 10 panitia, ya. Kemudian panitia ini kan habis pulsa riwa-riwi kemana-mana gitu ya. Terus kemudian ada sisa dari uang iuran dari ketika Independent Hiker ngadain acara itu biasanya yang mau ikut diminta iuran, tapi iuran bukan untuk panitia saja, tapi itu iuran adalah untuk bayar tiket masuk gunung karena semua gunung pasti bayar. Harganya beda-beda, ada yang murah, ada yang mahal. Terus kemudian untuk misalnya souvenir, untuk pengurusan, untuk transportasi, untuk macam-macam. Dan misalnya ada sisa, ya biarinlah sedikit untuk panitianya. Gitu. Uang lelah ya Kak ya? Iya, kasihan juga, udah repot ini. Misalnya bisa untuk beli bakso atau jajan, ya saya ikhlas saja kalau soal itu. Jangan terlalu pelit lah soal itu. Kalau saya sendiri nggak ada niatan untuk mencari untung. Kalau pusat mengadakan acara pun seringkali malah saya yang subsidi, semua orang bisa datang gratis. Gitu. Baik banget ya. Bukan baik banget sih, punya duit. sombong. Oh ya, ini ada yang tanya nih, IG-nya Kak Bintang apa ya? Kayaknya ada yang mau follow, fan-nya banyak nih. Saya nggak ada IG pribadi. Saya ada sih akun IG pribadi, tapi itu akun nggak ada nama saya, jadi untuk stalking saja. Untuk menghubungi teman-teman saja, komunikasi sama teman-teman dekat. Kalau akun publik saya nggak bikin, karena saya memang tidak hidup di Instagram, begitu. Saya tidak tertarik untuk jadi public figure, juga nggak tertarik. Kapan ada Gatnas lagi nih?
Nanti 2021 kalau sudah nggak Ada corona, nggak ada corona. pembatasan sosial oleh pemerintah, kita adakan lagi gitu. Oke. Ini ada lagi nih. Tip memaksimalkan isi tas untuk keperluan mendaki gunung di luar pulau, Kak. Oke. Eh, Kalau saya tidak pernah berpikir bagaimana memaksimalkan tas, karena kalau saya misalnya saya tinggal di Jawa, mau mendaki ke katakanlah Kalimantan atau mau ke eh, Lombok begitu ya, itu saya bawa 2 tas. Satu tas isinya perlengkapan pribadi saya sehari-hari, pakaian dan lain sebagainya. Satu adalah tas yang khusus untuk naik gunung. Jadi saya nggak perlu memaksimalkan apapun. Tas yang untuk keperluan saya pribadi sehari-hari, saya bisa tinggal di penginapan atau saya titipkan di base camp. Tas untuk mendaki gunung, untuk dari gunung turun baru ambil tas yang untuk peralatan sehari-hari gitu. Tapi kalau kamu seneng, oh saya maunya pakai 1 tas saja karena saya nggak pengen nitip-nitip, saya nggak percaya sama titipan gitu. Atau saya pengen mudah bergerak, saya naik dari sini turun dari mana gitu. Jadi nggak perlu ngambil lagi kembali ke tempat base camp awal. Caranya adalah kamu pakai pakaian yang paling sering kita ganti kan pakaian yang gampang kering. Cari aja di toko-toko outdoor, ada banyak pakaian yang gampang kering. Jadi misalnya basah, kamu peres saja terus kamu biarin nempel di badanmu, dia akan kering dengan suhu badan kamu gitu, tanpa perlu dijemur. Dan nggak terlalu bau kalaupun kena keringat karena apa gitu. Pakai pakaian itu untuk memaksimalkan, kamu nggak perlu bawa banyak pakaian, mungkin bawa 2 atau 3 pasang udah cuma sangat cukup. Oke. Ada lagi nih, mau dibawa kemana hubungan kita? Apa maksudnya? Ini ada yang tanya gitu. Saya nggak pernah punya hubungan dengan orang itu, jadi nggak bisa jawab. Mana cowok lagi? Saya nggak pernah punya hubungan. Oke. Ini ada lagi. Untuk efektivitas lebih baik pakai kompor spiritus atau gas, Kak? Menurut Kak Bintang. Kalau saya senang gas, spiritus itu lambat. Kita ngomong efektif kan? Ya, lambat dan boros bahan bakar menurut saya. Gitu. Lebih mudah gas ya berarti, Kak? Iya, misalnya sama-sama berat 100 gram. 100 gram gas dengan 100 gram spiritus itu lebih banyak menghasilkan panas 100 gram gas. Oh iya. Gitu. Terus kecepatan juga. Spiritus lama banget loh. Kamu masak mie bisa 1/4 jam. Pakai gas paling beberapa menit selesai. Sekali. Recommended sepatu trail dong, Kak? Saya trail itu maksudnya sepatu mendaki gunung yang saya suka. Kebetulan sudah saya siapkan. Kenapa saya siapkan? Saya sudah tahu pertanyaannya tadi apa saja. Ini yang saya suka. Prepare nih. Ya, ini adalah sepatu merek Eiger yang seri Anaconda. Ini sepatu yang paling saya suka dan saya beli ini sampai 3 kali. Jadi rusak, beli lagi, rusak, beli lagi, rusak, beli lagi sampai 3 kali. Nggak pernah ganti yang lain. Gitu. Saya jenis orang yang setia kalau terhadap sepatu. Ini yang saya suka. Kalau apakah cocok untuk kamu? Saya nggak tahu karena bentuk kaki tiap orang beda-beda. Harganya berapa, Kak, itu kira-kira? Harganya Kisaran. cek aja di toko Eiger mungkin 700, 800 gitu. Itu yang saya suka. Masih terjangkau. Oke, mungkin udah ya, Kak. Itu dulu ya, Kak. Oke, itu dulu. Makasih ya, Kak, udah jawabin pertanyaan independent hackers. Terima kasih lagi juga untuk bertanya. Sudah bertanya karena pertanyaanmu membuat ada konten ini. Oke, ya bener banget. Oke, teman-teman independent hackers, aku Esti dan ini Kak Bintang. Pamit undur diri. Bye.